Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Mia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal sebagai persiapan penilaian akhir semester IPA untuk kelas 9. Ada 5 bab pada IPA kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada manusia, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, pewarisan sifat pada makhluk hidup, listrik statis, dan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar bersama. Prediksi soal yang pertama. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Terdapat dua macam pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Fungsi pembelahan meiosis untuk titik-titik. Kita ingat kembali dulu bahwa pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin. Sehingga kita mudah sekali menjawab soal ini. Untuk option A, B, dan C, ini semuanya adalah pada sel tubuh. Ada panjang tangan, sel kepala, dan lebar dada. Berarti A, B, C mitosis. Sedangkan option D, pembentukan sel sperma, ini termasuk pembentukan sel kelamin, sehingga termasuk meiosis. Maka soal nomor 1 jawabannya adalah D, pembentukan sel sperma. Soal kedua, perhatikan gambar pembelahan mitosis berikut. Gambar tersebut merupakan salah satu fase dari pembelahan, yaitu fase apa? Kita perhatikan dulu fase pembelahan mitosis. Ada 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita lihat pada gambar mana yang paling sesuai. Yang paling sesuai adalah ini ya, metafase, di mana pada metafase kromosom berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Maka jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan soal ketiga. Andi adalah seorang pria berumur 34 tahun. Akibat kecelakaan, dia divonis dokter tidak dapat memproduksi sel sperma kembali. Dari kasus tersebut, bagian mana dari organ reproduksi yang mengalami kerusakan? Mungkin kalian ada yang sudah langsung bisa menjawab. Namun bagi yang lupa, bisa lihat kembali gambar berikut. Nah, kata kuncinya adalah memproduksi sperma. Berarti kita cari bagian organ reproduksi pria yang fungsinya sebagai tempat pembentukan sperma, yaitu bagian ini yang dinamakan testis. Maka jawabannya adalah C. Silahkan kalian pelajari bagian-bagian yang lain. Lanjutnya nomor 4. Spermatogenesis dan oogenesis merupakan contoh pembelahan meiosis yang dalam proses pembentukannya ada perbedaan. Berikut ini merupakan perbedaan dari keduanya yang benar. Nah, kita lihat tabel perbedaan di bawahnya. Nah, mana yang sesuai? Kita lihat option A. Spermatogenesis terjadi sejak dalam kandungan seorang ibu. Oogenesis terjadi setelah anak pubertas. Kita lihat di jawaban ini. Terjadinya ya, berarti waktu nih, waktu. Spermatogenesis itu dimulai pada masa pubertas selama hidup, sedangkan oogenesis pralahir, pasca lahir, pasca pubertas hingga menopause. Nah, maka option A salah apa benar? Salah ya, option A salah. Kemudian option B, satu sel induk menghasilkan 4 sel sperma untuk spermatogenesis. Oogenesis, satu sel induk menghasilkan 1 sel ovum. Kita cek hasil spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional, sedangkan oogenesis 1 sel fungsional. Maka jawabannya untuk option B ini adalah benar. Nah, untuk C dan D bisa kamu cek sendiri ya. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita berikut. Pada gambar organ reproduksi tersebut, bagian yang diberi tanda X dan Y secara urut berperan sebagai. Kita lihat pada gambar ini. Nah, kita sesuaikan dengan soal, bagian X itu sebelah mana? Ini ya, berarti dia adalah rahim atau uterus, sedangkan bagian Y seperti ini. Berarti bagian ini yaitu indung, telur atau ovarium. Kalian tinggal mencocokkan fungsinya. Fungsi dari rahim, tempat perkembangan dan pertumbuhan janin. Sedangkan fungsi ovarium adalah untuk menghasilkan sel telur atau disebut oogenesis. Maka jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan grafik level hormon dalam siklus menstruasi berikut.
Dari grafik dapat dianalisis keadaan hormonal dalam setiap fase dan akibatnya. Option A, LH pada fase praovulasi menurun. Kita cek dulu praovulasi. Kita cari LH. LH ini. Praovulasi LH berarti yang garis kuning. Apakah ada penurunan di sini? Tidak ada ya, berarti A salah. Kemudian B, FSH turun pada saat menstruasi. Kita cek menstruasi. FSH apakah mengalami penurunan? Tidak ya, berarti B salah. Option C, LH menurun pada ovulasi. Kita cek ovulasi. Apakah LH menurun pada masa ovulasi? Ovulasi adalah ini ya, ketika sel telurnya keluar dari folikel. Berarti justru LH-nya ini meningkat. Maka C salah. Jawaban D, hormon progesteron turun menjelang menstruasi. Menjelang menstruasi. Berarti masih di sini. Progesteron ini menurun nih menjelang ovulasi. Kan setelah pasca ovulasi, setelah ini kan akan terjadi menstruasi lagi. Nah, di sini progesteronnya turun. Sehingga jawabannya yang benar adalah option D, di mana hormon progesteron turun menjelang menstruasi. Hal ini yang menyebabkan dinding rahim meluruh. Soal ketujuh, untuk tumbuh dan berkembangnya janin dalam rahim, janin tidak melakukan aktivitas pernafasan dan pengeluaran seperti layaknya anak yang telah lahir. Hal ini disebabkan, nah di sini akan membahas bagian-bagian atau lapisan-lapisan pelindung dalam kehamilan. Nah, kita lihat cek aja optionnya satu-satu ya. Option A, janin dilindungi amnion yang mempercepat tumbuh kembang embrio. Amnion itu fungsinya untuk melindungi janin terhadap benturan dari luar, juga menjadi ruang gerak, menjaga keseimbangan suhu, sehingga tidak tepat option A ini. Option B, janin dilindungi oleh allantois yang berfungsi untuk respirasi dan ekskresi. Kita cek allantois berfungsi untuk respirasi dan ekskresi embrio, sehingga jawaban B yang benar. Kemudian selanjutnya nomor 8. Berikut merupakan gejala-gejala dari kelainan pada sistem reproduksi. Ini dibaca nanti saja, langsung ke pertanyaannya. Dari gejala di atas yang merupakan gejala dari penyakit gonore adalah, berarti kan kata kuncinya gonore. Nah, kita cek pada tabel berikut. Gonore ini disebut gonore ini merupakan kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya kalau pada pria itu ada rasa sakit dan juga keluar nanah pada kencing. Sedangkan pada wanita terjadi keputihan dengan warna kuning hijau. Dari sini kalian sudah bisa menjawab jawaban yang tepat yang mana, yaitu pernyataan ketiga dan kelima. Jawabannya adalah D. Jangan lupa kalian pelajari juga jenis-jenis penyakit yang lain ini ya, dan penyebab serta gejalanya. Soal ke-9, perhatikan gambar berikut. Terdapat berbagai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Salah satunya adalah tanaman yang terdapat pada gambar. Cara perkembangbiakan yang dilakukan tanaman tersebut adalah, ini jahe atau lengkuas ya, ini lengkuas. Nah, lengkuas ini mengalami perkembangbiakan yang rizoma atau rimpang karena batangnya tumbuh dalam tanah. Maka jawabannya adalah C. Nomor 10. Perkembangbiakan dengan mengelupaskan kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut tanah dan dibungkus sabut kelapa atau plastik sampai tumbuh akar. Bila kulit tadi sudah tumbuh akar, tangkai bisa dipotong dan ditanam di tanah. Setelah tumbuh dan berbuah, maka sifat hasil tanamannya akan bagaimana? Nah, kita cek dulu namanya apa. Proses perkembangbiakan vegetatif buatan yang disebutkan di soal itu adalah cangkok. Nah, cangkok ini akan menghasilkan individu baru yang sama dengan induknya. Maka jawaban yang tepat adalah B, berbuah dengan sifat sama dengan induk. Nah, di sini ada juga seperti induknya option A, tapi kenapa salah? Karena akarnya bukan serabut, tapi akar tunggang. Ke nomor 11. Santi adalah seorang gadis yang suka menanam tanaman hias.
Banyak tanaman yang ia tanam, seperti mawar, melati, anggrek, dan bunga matahari. Dari beberapa macam tanaman ditanam Santi, hampir semua telah berbunga dan menghasilkan biji, kecuali bunga anggrek yang bila berbunga sulit menghasilkan biji. Manakah yang menyebabkan hal tersebut? Kita cek. Untuk option A, bunga anggrek tidak punya mahkota. Nah, ini mahkota bunganya sangat banyak dan indah. Maka A salah. B, bunga anggrek tidak menghasilkan nektar. Bunga ini menghasilkan nektar. Lalu C, bunga anggrek punya benang sari yang berat. Benang sarinya termasuk ringan ya, kecil-kecil. Kemudian yang jawaban yang benar adalah D, bunga anggrek punya letak benang sari dan putik yang sulit bertemu, maka butuh dibantu manusia untuk penyerbukannya. Selanjutnya adalah nomor 12. Perhatikan tabel hasil percobaan perkecambahan berikut. Dari tabel terlihat bahwa biji yang diletakkan di kapas basah, berarti yang nomor 3 ini, mempunyai pertumbuhan yang paling bagus dibandingkan di tempat lain. Hal ini penyebabnya apa? Nah, ini yang pertama kan tidak diberi apapun ya, ternyata tidak tumbuh sampai 6 hari. Yang kedua diberi air saja atau direndam air. Dia ukurannya membesar tapi tidak tumbuh juga. Yang ketiga ini yang tumbuh yang di kapas basah. Penyebabnya adalah biji dalam kapas mempunyai air dan oksigen yang cukup untuk perkecambahan dan pertumbuhannya. Selanjutnya nomor 13. Setiap makhluk hidup dilengkapi alat perkembangbiakan sesuai dengan struktur morfologinya. Begitu juga dengan tumbuhan Gymnospermae. Nah, dia menggunakan strobilus. Mana yang menggunakan strobilus? Yang dimaksud strobilus itu ini. Gambar option B. Lanjut nomor 14. Fertilisasi pada tumbuhan lumut terjadi jika sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Sigot akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dan menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh jadi apa? Kita lihat pada gambar, sebelah kiri ini tumbuhan lumut, sebelah kanan tumbuhan paku. Ini adalah bagan metagenesisnya untuk lumut dan yang kanan untuk paku. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah lumut ya. Lumut itu dari spora menjadi protonema. Dan setelah protonema akan menjadi tumbuhan lumut. Maka jawabannya adalah yang C. Protonema akan menghasilkan individu baru. Selanjutnya nomor 15. Pak Kardi adalah seorang pecinta lingkungan hidup. Beliau sangat prihatin dengan tingginya pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor dan juga penggunaan botol plastik sebagai tempat minuman yang mempertinggi tingkat pencemaran. Pak Kardi ingin menanam tanaman yang banyak agar dapat mengurangi pencemaran, namun hanya punya lahan yang terbatas dengan biaya sedikit. Nah, ide mana yang paling sesuai? Nah, yang paling kita lihat dulu ada teknologi reproduksi tumbuhan, ada vertikultur, hidroponik, aeroponik, dan kultur jaringan. Jawaban yang sesuai untuk kasus ini adalah yang A, menggunakan metode vertikultur atau menanam dengan vertikal ya, bertingkat. Nah, dengan memanfaatkan botol bekas. Nomor 16, perhatikan contoh fragmentasi pada cacing planaria sp seperti gambar. Ketika dipotong dibelah dua seperti ini, kanan kiri dia akan tumbuh menjadi individu baru. Seperti ini, jadi dua. Nah, apa yang terjadi bila cacing planaria dipotong 3 bagian, yaitu kepala, tengah, dan ekor? Jawabannya adalah D, planaria sp akan tumbuh menjadi 3 bagian. Akan lengkap semua. Yang tengah akan melengkapi diri ditambah kepala dan ekor. Yang ekor akan muncul kepala, yang kepala akan muncul ekor. Seperti itu. Ya, jawabannya adalah D. Nomor 17. Sinta, seorang remaja dengan rambut keriting yang diturunkan dari sifat keriting rambut ayahnya. Faktor penentu pewarisan sifat pada rambut tersebut yang mana? Ya, jawabannya adalah B, yaitu gen yang merupakan penentu ciri setiap makhluk hidup. 18. Berikut ini terdapat beberapa macam genotip. Yang ditanyakan genotip homozigot. Kalian cari saja yang jenis hurufnya sama, M kapital semua, M besar, T besar, T besar, sama yang ini, A kecil, B kecil, B kecil. Inilah yang homozigot. Jawabannya adalah C, 2 dan 3. Selanjutnya nomor 19. Persilangan dua individu yang bersifat intermediat antara warna merah dan warna putih akan menghasilkan keturunan dengan warna apa? Nah, intermediate ini merupakan sifat campuran antara kedua induk yang muncul pada keturunan. Sehingga nanti keturunannya ada yang merah,
Ada yang putih dan juga ada yang merah muda. Oke, maka jawabannya adalah D. Soal terakhir untuk video ini, buah mangga. Soal nomor 20. Buah mangga berbuah besar dengan genotip B besar B kecil disilangkan dengan buah mangga berbuah kecil yang bergenotip B kecil B kecil akan menghasilkan buah mangga yang berukuran besar sebanyak berapa persen? Kita silangkan untuk induknya atau parental, B besar B kecil disilangkan dengan B kecil B kecil. Kita tentukan gametnya. Ini gametnya ada B besar dan B kecil. Yang kanan gametnya B kecil saja, karena sama kita tulis 1 ya. Maka keturunannya, kita buat tabel, ada ini B besar kita taruh di sini, B kecil dan satunya B kecil saja. Lalu kita silangkan B besar dengan B kecil jadi B besar B kecil. B kecil jadilah B kecil B kecil. Nah, maka keturunannya hanya 2 jenis ini, hanya B besar B kecil artinya buah besar. Kita lihat di soal ya, buah besar B kecil 50% dan B kecil artinya buah kecil sebanyak 50%. Maka pertanyaannya menghasilkan buah mangga yang berbuah besar sebanyak berapa persen? 50% yang C. 21. Perhatikan pernyataan berikut. Ini adalah pernyataan tentang interaksi antar muatan listrik. Kita ingat bahwa muatan listrik sejenis akan tolak-menolak, muatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Nah, kita lihat pernyataan pertama. Benda bermuatan positif akan tolak-menolak dengan benda bermuatan positif. Benar ya, pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, benda bermuatan negatif tarik-menarik dengan benda bermuatan negatif. Salah ya, harusnya tolak-menolak. Berarti pernyataan 2 salah. Nah, kalau kita lihat pada pilihan ABCD-nya, ini yang tidak ada unsur angka 2, itu hanya poin B, option B saja, yaitu 1, 3, dan 5. Kita coba cek untuk pernyataan 3. Benda bermuatan positif tarik-menarik dengan negatif, benar. Pernyataan 5, negatif tolak-menolak dengan negatif, benar. Berarti kita langsung pilih saja, jawabannya adalah B. 22. Gambar yang benar untuk sebuah benda bermuatan listrik negatif didekatkan pada elektroskop adalah, nah kita lihat apabila elektroskop itu didekati dengan benda yang bermuatan negatif, maka yang kepala elektroskop ini semestinya cari yang muatannya positif, ya, yang berbeda. Kenapa? Karena elektron atau ini kan negatif ya. Kepala ini yang muatannya negatif itu akan berpindah, elektronnya akan berpindah ke daun. Sehingga daun sama-sama negatif. Sama-sama negatif akan tolak-menolak. Nah, maka jawaban yang benar adalah B. Kemudian nomor 23. Jika ada 2 benda bermuatan listrik seperti 4 gambar berikut, benda manakah yang memiliki beda potensial yang lebih besar? Perbedaan potensialnya ya. Ini A dan B, ada perbedaan potensial. Kemudian kita cek ini juga ada perbedaan potensial. 2 perbedaannya ya. Nah, kita cari yang paling perbedaannya itu paling banyak gitu. Nah, yaitu yang option C ini. A hanya 1 muatan, yang B ini ada berapa ini? Ada 8 ya, sehingga perbedaan muatannya paling banyak adalah C. Kemudian yang ke-24, perhatikan pernyataan berikut tentang aliran arus listrik. Aliran arus listrik dari potensial tinggi ke rendah. Benar ya, arus listrik selalu melawan aliran elektron. Benar juga. Besarnya arus listrik tidak dapat diukur, bisa ya dengan ampere meter. Arus listrik mengalir memerlukan penghantar, benar juga. Jadi yang salah yang mana? Yang salah adalah yang ke-3. Jadi jangan milih yang ada 3. 1, 2, dan 4. Nomor 25, perhatikan beberapa rangkaian listrik berikut. Jika besar R di tiap titik sama, maka urutan rangkaian dari hambatan paling besar ke paling kecil adalah, kita hitung satu persatu, biar mudah kita anggap nilai R ini nilainya adalah 1 ohm. Gitu ya. Sehingga untuk gambar yang pertama ini dirangkai seri semua, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, ada 4, sehingga totalnya adalah 4 ohm. Kemudian gambar kedua, 1, 1, 1 dirangkai paralel. Masih ingat untuk paralel yang kembar nilainya 1, yang kembar ada 3, berarti 1 bagi 3.
1/3 ya, sepertiga atau 0,3. Kemudian hasil paralelan tadi diseri dengan satu lagi di sini kan, menjadi hambatan totalnya adalah 1,3. Untuk gambar ketiga, R1 dan R2 berarti 1 ohm dengan 1 ohm dirangkai dirangkai paralel, kembar ya. Kalau kembar itu jadinya 1 dibagi 2, karena yang kembar ada 2, berarti nilainya setengah. Sebelah sini juga sama, 1 dengan 1 dirangkai paralel, karena kembar nilainya 1/2 setengah. Setengah seri dengan setengah menjadi dijumlah ya, setengah tambah setengah nilainya 1. Yang terakhir, 1 dengan 1 paralel tadi setengah, kemudian seri dengan 1 dengan 1. Berarti di sini kan sudah 2 tambah setengah menjadi 2,5. Tinggal urutan rangkaian dari hambatan paling besar ke paling kecil adalah tinggal diurutkan saja, yaitu 1, kemudian 4, kemudian 2, kemudian 3. Sehingga jawabannya adalah A, 1, 4, 2, 3. Nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Bila besar I1 sama dengan I3, maka besar I4 berapa? Nah, kita ingat hukum Kirchhoff bahwa jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk mana saja? Titik cabangnya adalah ini. Arus yang masuk ada I1, ada ini ya, I2, dan ada I4. Ini yang arah panahnya masuk. Arusnya masuk. Akan sama dengan yang keluar. Yang keluar itu cari yang keluar I3 dan I5. Kita masukkan nilainya. I1, kenapa nilainya 2 padahal di sini nggak ada? Karena di soal ini ada I1 sama dengan I3. Berarti nilai I1 sama dengan nilai I3, yaitu 2 ampere. Kita tulis 2 ditambah nilai I2. Nilai I2 ini 3 ditambah I4. I4 belum tahu, maka kita tulis I4 sama dengan I3. Berapa I3? Ini ya, 2 ampere ditambah I5. I5 6. Nah, kita selesaikan. 2 tambah 3, 5, plus I4 sama dengan 2 tambah 6, 8. Maka I4 sama dengan 8, 5 pindah ruas menjadi min, ya, menjadi 8 min 5 sama dengan 3 ampere. Maka jawabannya adalah A. 27. Perhatikan gambar pengukuran menggunakan ampere meter berikut. Nah, berapa besarnya kuat arus yang mengalir yang terbaca di ampere meter itu? Nah, nilai I adalah yang ditunjuk jarum 30 ya, dibagi batas ukurnya 300 dikali. Baik, cara membaca ampere meternya adalah I sama dengan angka yang ditunjuk jarum 30 dibagi skala maksimalnya adalah 100 dikalikan batas ukurnya adalah 10, menjadi 30 per 100 kali 10. 30 kali 10 ya, 300 bagi 100, 3 ampere. Jawabannya adalah A. 28. Perhatikan rangkaian berikut. Jika saklar S1 dan S3 ditutup, sedangkan S2 dibiarkan terbuka, mana lampu yang menyala? Nah, ini adalah kita ingat bahwa pada rangkaian tertutup, arus bisa mengalir. Nah, maka jawabannya kita lihat S1 ditutup kan, berarti arus ini mengalirnya ke sini ya. L4 ini akan nyala karena ini juga ditutup kan. Nah, L1 juga nyala, sedangkan L2 ini tetap terbuka S2-nya, maka L3 tidak akan menyala. Gitu ya, maka yang nyala L1 dan L4. 29. Perhatikan rangkaian berikut. Besarnya kuat arus adalah, pertama, kita hitung dulu hambatan pengganti paralelnya. 1/Rp sama dengan 1/10 tambah 1/30 tambah 1/15. Kita samakan penyebutnya dengan 30 ya. 30 bagi 10, 3. 30 bagi 30, 1. 30 bagi 15, 2. Nah, kita jumlah 3 tambah 1 tambah 2. 6/30 ya. Ini penyebutnya kita tulis 1 saja. Sehingga kita balik Rp sama dengan 30/6. 5 ohm. Nah, kemudian kita serikan dengan hambatan yang di luar ini yang 3 ohm. Menjadi R seri sama dengan 5 tambah 3, 8. Nah, berapa besarnya kuat arus?
Besarnya kuat arus I sama dengan V dibagi R besar plus R kecil, karena ada hambatan dalam yang diperhitungkan. Jadi sama dengan V nilainya tegangan adalah 12 dibagi R besar adalah 8 ditambah R kecilnya 2, menjadi 12 per 10 1,2. Maka jawabannya adalah B 1,2 ampere. 30. Sebuah rumah tangga menggunakan 4 lampu masing-masing 50 watt dan dinyalakan 10 jam per hari. Televisi 100 watt dinyalakan 12 jam per hari. Mesin pompa air 125 watt dinyalakan rata-rata 2 jam per hari. Jika harga 1 kWh energi listrik yang terpakai adalah Rp500, maka rekening listrik yang harus dibayar keluarga tersebut selama sebulan adalah... Cara menghitungnya kita tulis diketahui masing-masing benda ini ya. 4 lampu dengan daya kita tuliskan P, simbolnya P sama dengan 50 watt. Waktu penggunaannya T 10 jam per hari. Kita tuliskan TV, dayanya 100 watt, waktunya 12 jam. Pompa air, dayanya 125 watt, waktunya 2 jam. Harganya 500 per kWh. Yang ditanyakan biaya listrik. Untuk menghitungnya, yang pertama kita harus hitung dulu energi dalam 1 hari. 4 kali 50 kali 10, kita tulis di sini, ditambah 100 kali 12, karena nilainya 1 tidak ditulis tidak apa-apa, ditambah 125 kali 2, kita hitung 4 kali 50 kali 10, 2000, tambah 100 kali 12, 1200, tambah 125 kali 2, 250, sehingga setelah dijumlah menjadi 3450 watt jam. Kita ubah menjadi kilowatt jam dengan dibagi 1000. Dibagi 1000, maka koma tadinya di belakangnya 0 sini kita jalankan ke depan 3 langkah, 1, 2, 3, menjadi 3,45 kilowatt jam. Kita bisa menulisnya 3,45 kWh, kilowatt hour artinya. Lalu kita hitung energi dalam 1 bulan, yaitu 3,45 kali 30. Setelah dihitung, nilainya adalah 103,5 kWh. Biaya listrik 1 bulan dengan mengalihkan 103,5 kWh dikalikan harganya, sehingga totalnya adalah 51.750. Jawabannya adalah yang B. Ini adalah daftar belajar untuk materi persiapan PAS IPA kelas 9. Terima kasih kalian sudah belajar di channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar, semoga sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.